semua back office bukan jadi pengembangan tapi malah jadi pemadam kebakaran. Impact ya, itu sebenarnya yang kita pengen nih, bahwa kalian itu siapapun A sampai Z di negara itu punya impact. Iya. Itu yang harus mereka pahami. Ya. Bahwa sekecil apapun kesalahan yang mereka buat itu akan berdampak, begitupun apa yang mereka kasih ekstra. Kita owner gitu, kita business owner kan kita kerja keras karena itu memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan nantinya. Ya. Tetapi tidak dengan karyawan terkadang. Ya. Jangan sampai mereka berpikiran, enak banget tuh dia jadi owner, omsetnya naik, kemudian marginnya tinggi, dia bisa dapat untung besar, tapi kami nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat apa-apa. Faktanya F&B ataupun makan minum ini itu adalah budget paling besar yang dikeluarkan manusia. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Kamil. Kali ini akan menjadi host di podcast Pro Culture. Kali ini kita udah kedatangan salah satu owner F&B, owner coffee shop di Palembang, owner coffee shop yang katanya punya coffee culture ya. Jadi pengunjung di sini adalah pengunjung anak-anak culture Kota Palembang gitu. Jadi teman-teman, selamat datang Robi di podcastnya Pro Culture. Apa kabar, Bi? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar, San? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, untuk diketahui Robi ini aku udah kenal kurang lebih berarti 8 tahun. Lebih. Kita dari tahun 2014 ya? Dari 2014. 2014. Berarti udah 11 tahun ya. Jadi udah satu dekade lewat. Artinya biasanya kalau teman-teman kalau udah temenan lebih dari 10 tahun, insya Allah bakal langgeng ke depannya gitu. Amin. Apalagi sekarang kita ada di lini bisnis yang sama, di industri yang sama. Jadi yang dulunya Robi itu di fashion ya. Fashion. Jadi teman-teman sebenarnya yang ngajak ataupun yang meracuni aku sendiri masuk ke dunia bisnis itu Robi. Jadi karena Robi udah lebih dulu, bahkan udah tahu dari tahun 2017 pas ya. SMA ya malah, San? Oh, SMA ya? Aku malah SMA dulu. Iya. Kalau aku tahunya tahun 2017. 2017 ya. Mulai tahun 2017, kemudian ketika tamat kuliah tahun 2018, aku juga memutuskan untuk masuk ke bisnis. Kemudian mungkin Robi bisa cerita deh. Karena teman-teman untuk diketahui Robi juga dulu itu PNS. Jadi PNS dan PNS-nya pajak lah gitu. Jadi kayaknya nggak banyak orang yang PNS pajak akhirnya memutuskan untuk resign. Kenapa tuh, Bi? Bisa memutuskan resign dari pajak yang baru tamat kuliah, itu gajinya sudah 2 digit loh, sudah 10 juta. Gimana, Bi? Bisa disebut ini. Thank you, San, sebelumnya. Kenalin aku Robi. Jadi, benar tadi pertama kenal Ihsan itu di 2014 ya. Pas kita sama-sama di satu kampus. Iya. Jadi sebelum masuk STAN, aku di Polsri dulu. Iya. Kurang lebih setahun ya. Dan waktu itu sempat ngomong juga sih sama teman ya. Gitu. Kayaknya tahun depan aku nggak akan di kampus ini lagi deh kayak. Yeah. Jadi maksimalin waktu lah setahun ya. Tapi untungnya banyak dapat teman-teman lah, termasuk Ihsan lah. Iya. Di pertama mulai bisnis itu pas SMA, San. Iya. Jadi kemarin lucu-lucu aja, kemarin ngisi waktu jersey. Oh, bukan jersey. Jual jersey kemarin. Jersey custom. Jersey, enggak. Oh, kemarin itu pada umumnya mulai dari klub yang aku seneng ya, Barca dulu ya. Nah, terus rame minatnya, kita baru kembangin, kalian bisa custom jersey, kalian bisa at least nama duluan, itu bisa. Iya. Pada akhirnya kuliah di STAN 3 tahun ya, kurang lebih. Terus lulus kerja, di situ sambil kuliah ngisi waktu ya buat BMS ya. Iya. Bisnis fashion lagi. Kemarin sempat ragu gitu buat bikin bisnis karena di STAN itu rawan drop out lah. Iya. Rawan drop out. Kalau nilai C atau D yang kalanya drop out? D ya. Oh, D ya. D atau ya rese-rese dikit udah pasti drop out lah itu. Dan banyak temen yang drop out juga, jadi agak ragu ya kalau start bisnis di kuliah. Tapi ternyata ya udahlah, paksain. Ya untungnya udah jalan ya BMS. Ya salah satunya kalau logo sebelum BMS yang sekarang itu Ihsan yang buat nih. Jadi kalau kita lihat lagi sana, ini tuh benar-benar pivot yang sangat jauh ya sana. Dari awalnya itu graphic designer. Lihat potensi, wah ini nyari graphic designer sebagus Ihsan itu susah. Akhirnya bikin logo BMS Ihsan. Iya. Akhirnya running, terus banyak kita ngobrol ya. Pada waktu itu Ihsan mikir ya, gimana
memastikan karir path yang bagus ya. Iya, Dengan kalau jadi pegawai walaupun dengan potensi itu kemarin bisa kerja internasional ya. Iya, benar. Lihat teman-teman kita bisa banyak Iya. yang kerja di luar negeri. Iya, benar. Tapi tetap aja kan kerja sama orang ya. Dan itu akhirnya kalau masih ingat aku kasih buku kemarin San. Iya. Ingat buku apa Rich San? Dad Poor Dad. Wah, masih ingat ya ternyata. Iya, iya. Oke ya, jadi waktu itu aku kasih buku nih San. Kalau emang Iya. mau memastikan jalanmu itu bisnis atau kerja ya baca buku ini deh gitu. Benar. Hatamin, baca lagi. Wah, di situ pasti bakal muncul gitu. Apakah sesungguhnya cocok di kuadran yang mana gitu. Iya. Nah, akhirnya di jalan yang tepat lah ya. Iya. Untuk ke bisnis. Jadi setelah beli buku, dikasih buku Rich Dad Poor Dad, itu akhirnya aku beli yang seri-seri selanjutnya. Oh, iya. Ya, jadi benar-benar baca. Robert Kiyosaki ya. Iya, benar. Jadi salah satu rekomendasi buku yang mungkin patut untuk dibaca, khususnya untuk pebisnis pemula gitu. Ya. Jadi Robi, ketika memutuskan untuk akhirnya membuka BMS gitu, itu modal pertama kalinya berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Jajan harian, jajan bulanan Ya berarti Sorry, buat harian. teman-teman yang di luar sana yang kalau pengen bisnis tapi selalu bilangnya nggak ada modal, kayaknya itu mentalnya masih sangat-sangat jauh untuk jadi seorang pebisnis. Bahkan dengan 1,5 juta itu bisa buka BMS dan jadi sekarang mungkin valuasinya sudah miliaran kali ya. Wah. Iya, iya, iya. 1,5 juta benar. Iya. Jadi pada waktu itu ini jajan bulanan San. Wah, Oh, bulanan. ini pas merantau lagi gitu ya. Pas Iya. merantau. Wah, kalau uang ini diputerin 1,5, kalau nggak laku nggak makan nih. Nggak makan sebulan. Ya, untungnya ada orang-orang yang Iya, iya. percaya lah ya, beli 1, 2, 3 lah. iya. Akhirnya ya survive 1 minggu 2 minggu terus akhirnya ya responnya bagus. Jadi ya ongoing lah benar-benar. Iya, iya. Kalau start small itu ya bukan hal yang Mustahil sulit ya? dilakukan Ya, ya. benar, Bukan hal yang sulit. Kita bisa start small lah sambil kita belajar segala macam itu. Jadi rasanya nggak ada bisnis itu mulai langsung besar gitu. Aku rasa kalau aku pribadi sekarang langsung dikasih 1 triliun, aku bingung mau ngapain gitu. Iya, benar. Dengan pengalaman yang belum terlalu banyak, dengan relasi yang belum terlalu banyak, Iya, benar. makanya kita mulai dari yang kecil-kecil gitu. Ya. Jadi kalau sekarang BMS udah menginjakan ke tahun keberapa, Bi? Tahun ke-8 ya. Oke, tahun ke-8. Ini tahun ke-9. Kemarin baru tahun ke-8. Baru ulang tahun ya. Iya. Jadi berarti di tahun ke-8 baru memutuskan untuk mulai mencoba F&B ya. Iya benar. Ya, jadi sebelumnya belum pernah sama sekali BFNB. F&B belum pernah, malah kita sempat sering diskusi ya waktu itu. Iya, iya. F&B, Karena aku lebih dulu dong. Aku dari tahun 2019, 2018 bahkan. Jadi setelah tamat kuliah langsung bisnis kecil-kecilan. Iya, betul. Jadi buat bisnis di rumah, buat donat, risol segala macam jual. Risol, donat, Iya. Terus banyak lagi bisnis F&B lainnya. susu kacang ya. Terus kenapa Robi bisa tertarik nih? Bisa tertarik Aduh. mau join ataupun mau berkecimpung di F&B. Padahal udah nyaman kan, kalau bilang udah nyaman lah ya. Iya, benar. Udah 8 tahun di fashion itu udah merasakan pahit manisnya F&B di fashion. Di fashion. Sekarang kenapa mau bergabung ke F&B? Jadi aku ngerasa perlu ada improvement lah ya. Perlu Iya. ada nyoba hal baru lah. Iya. Sayang lah kalau cuma di fashion aja. Terus kemarin kita sempat nyoba di NFT. Lihat teman-teman, udah dicoba semua ya. Bahkan Web3 pun udah dicoba. Walaupun sebenarnya kita secara background nggak ada sama sekali. Nggak ada background sama Bukan sekali. anak IT gitu. Iya. Tapi ya namanya anak muda gitu kan. Iya. Belum banyak uang ya apapun peluangnya kayaknya harus digarap. Nah, jadi kita pernah bikin NFT bareng. Terus aku bikin lagi ke IT itu startup ya. Iya. Si Arkana. Iya. Terus nyoba lagi tuh akhirnya apa yang mau coba lagi kan? Iya. Kita lihat karena greget aja sih ke F&B ini greget ya karena Benar. lebih banyak orang yang kita hadapin, Benar. lebih kompleks. Benar. Ini bisnis yang kayaknya nggak mungkin dijalanin orang yang nggak mau repot. Iya. Iya kan? Karena nggak kayak retail. Kalau retail kan modal 10.000 jual 12.000, untung 2.000. Iya, benar. Kalau F&B nggak gitu. Iya. Pasti lebih ribet kan? Ribet banget. Iya. Dan kalau aku bilang ya ada 1000 alasan buat gagal lah sebenarnya di F&B. Iya. Iya. Makanya kita sering bahas ya dulu sebelum kita terjun ya. Iya. Kayak wah ini dulu rame banget, sekarang udah tutup. Dulu rame banget, sekarang udah Banyak. sepi. Wah itu banyak banget. Itu tuh wajar ya, wajar. Iya. Karena emang susah ya, maksudnya banyak Iya. challenge ya. Apalagi Benar. buat yang newbie ya. Buat Benar. newbie itu benar-benar
challenge-nya itu tinggi banget ya. Iya. Makanya kita perlu channel kayak Pro Culture inilah buat bikin Wede. yang baru-baru ini lebih Iya, iya. teredukasi lah, Benar, lebih gampang, benar. smooth buat penetrasi ke Ya, industri karena F&B. kebanyakan orang-orang di luar sana pengen buat bisnis F&B biar kelihatan gaul, biar banyak teman gitu. Tapi kayaknya kalau kita berbisnis F&B, buka coffee shop itu nggak untuk itu, entah untuk nggak untuk gengsi, Nah. maksudnya untuk cari uang dong gitu. Dan perbesar gitu ya. Ya benar. Jadi kemudian Robi di Nagara itu awal-awal gimana ceritanya? Karena secara background Robi kan belum pernah F&B. Udah kebayang dong repotnya gimana F&B gitu. Kalau ketimbang fashion ya. Awal-awal gimana Bi? Ceritain Bi, boleh Bi. Jadi 2 tahun lalu ya ini sebenarnya. 2 tahun bahkan 3 tahun lalu lah. Ini kan aku buat barang Ricky ya, San. Iya. Barang Ricky. Jadi si Ricky itu udah 3 tahun lah nge-push aku buat buka F&B. Mulai kecil-kecilan aja lah. Iya. Karena kami sering nongkrong di kedai-kedai lucu lah Iya, di situ iya. ya. Iya, iya. Yang beli mie tek-tek segala macam. Cuma Iya. kata, oh ya lah kita buat yang kayak gini lah. Kecil-kecilan aja lah. Iya. Modal kecil-kecilan. Terus aku nggak tertarik kan dengan kecil-kecilan kan. Karena Iya. capeknya sama aja. Benar, lebih ekstra benar. kalau Iya. kecil-kecilan. Jadi aku lihat, ini malas lah kalau kecil-kecilan. Nggak mau lah aku. Nah, akhirnya aku improve ya, belajar aku. Tapi di sisi lain kalau mulai besar, aku rasa levelnya belum cukup. Iya. Pada waktu itu belum, wah ini terlalu banyak gap informasinya ya, Benar, gap benar. wawasannya. Iya. Belum tahu A sampai Z. Benar. Jadi akhirnya menemukan cara lah ya. Oh ya ternyata ada garis hubung yang pas lah antara apa yang aku mau dan apa yang Ricky mau lah. Iya. Akhirnya ya kita cari, kayaknya kita buat restoran. Sebenarnya Iya. kita mau buat restoran. Restoran di sana. sebelumnya bukan coffee shop ya? Bukan coffee shop. Iya. Kita pengen buat restoran. Sampai sekarang juga mau penetrasi ke situ ya. Iya, iya. Tapi akhirnya wah ini kalau restoran bisa jadi lebih kompleks lah. Buat bikin konsistensi rasa, konsistensi Benar, hospitality benar. segala macam lah. Sementara kalau cafe itu ladang yang pas untuk kita belajar lah. Iya. Menurut aku gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah kita start medium. Iya. Oh ternyata agak bablas dikit di negara ini. Ternyata keasikan. Iya, iya, iya. Keasikan. Walaupun emang Iya, iya. benar untuk newbie F&B ini benar-benar susah ya. Iya, Saya benar. benar-benar susah. Dikarenakan terlalu banyak komponen-komponen yang harus diawasi. Iya benar. Dari mulai pengawasan dari hospitality yang harus diawasi. Karena apalagi yang kita kerjakan ini rata-rata genset. Iya benar. Yang dikit-dikit baru 3 hari resign. Baru 5 hari dimarahin resign. Itu yang terjadi kan gitu untuk sekarang. Benar. Jadi di awal-awal itu biasanya rata-rata yang menjadi permasalahan F&B itu COGS yang akhirnya bablas gitu. Apa yang Robi hadapi ketika di awal-awal? Itu jadi tantangan besar nggak gitu untuk mengontrol COGS dan HPP yang tinggi itu gitu. Atau sekarang udah ada tim ya? Kita harus cerita ya. Tapi kan ya kita sama-sama tahu lah ya. Ada masalah yang bikin COGS kemarin boncos banget ya. Iya. Di beberapa bulan awal ya. Coba ya itu jadiin pelajaran lah. Iya, Jadiin pelajaran. Terus di sisi lain yang kita bisa maksimalin ya di sistemnya kan. Di sistem. Mulai perbaikan gitu. Terus di ya gimana kita tracking lah. Tracking terus improve buat ya ngobrol lagi sama supplier baru, nyari supplier baru, Iya. efisiensi, terus juga ya tetap maintain kualitas yang bagus lah. Iya. Buat customer. Jadi ngomong-ngomong masalah sistem ya. Jadi itu juga yang banyak akhirnya jadi masalah buat F&B itu akhirnya kolaps ataupun tutup. Ya. Jadi ada survei di Bandung ya. Jadi 1 di antara 10 dari 10 F&B ataupun coffee shop yang ada di Bandung itu hanya 1 yang punya sistem. Lumayan. Dan itu juga yang terjadi di Palembang sebenarnya gitu. Itu juga yang pengen kita edukasi ke orang-orang yang ada di Palembang, bahkan di Indonesia lah. Pentingnya untuk membuat sistem di F&B. Mungkin agak beda di bis ataupun industri-industri lain gitu. Ya. Kalau di F&B itu lumayan kompleks itu. Dengan yang sekarang jumlah karyawan di negara berapa sekarang, Bi? Sekarang 33 kurang lebih. 33. Iya. Aku rasa dengan hasil yang sekarang itu hampir sama-sama dengan hasil yang didapatkan BMS. Iya. BMS berapa orang? Wah, BMS total ya? Iya. 10 lah kali. Jadi dengan totalnya. hasil yang mungkin hampir mirip, tapi retail itu lebih sedikit kan Iya. pengelolaannya gitu. Karena memang Orangnya lebih F&B lebih kompleks gitu. Iya. Kalau Robi ngeliat sekarang fenomena-fenomena bisnis F&B di Palembang ataupun di Indonesia lah, yang akhirnya banyak tutup, itu yang paling jadi kesalahan mendasar bagi mereka itu apa, Bi? Karena Sistem banyak aja sebenarnya. yang dulu kita lihat besar banget di Palembang, akhirnya tutup gitu.
yang sekarang Nagara udah 1 tahun ya? Ya, baru Udah 1 setahun. tahun. Kira-kira menurut Robi apa yang menjadi masalah dari hal-hal tersebut gitu, buat mereka jadi tutup gitu? Ya, kadang mereka tidak berfokus pada sistem lah ya sebenarnya. Iya, Bangun sistem itu ya memang kalau kita lihat kita bisa punya dari 33 lah, kita bisa punya 30 orang bahkan 90%-nya itu pegawai yang baik, Iya. tapi mereka akan kabur kalau sistemnya nggak bagus. benar. Good people need good system lah. Iya, iya, Semua orang lah. Aku pun ngerasa aku cabut dari ASN kemarin ya karena aku kurang merasa cocok. Iya, Bagi orang lain cocok. Benar. Tapi bagi aku kurang cocok lah untuk ya nggak mungkin aku bisa menemukan tempat kerja yang cocok bagi aku lah nggak Iya, mungkin. iya. Kecuali aku yang buat Yang sendiri. bekerja segala sendiri macam gitu. lah. Iya, iya. Kita butuh sistem lah buat survive karena kalau kita cuma fokus buat ini day to day basis lah bisnis segala Iya. macam nyari profit terus juga banyakin customer Benar. lama-lama makin chaos gitu kan. Chaos. Kita bakal chaos di internal bahkan mungkin bisa eksternal juga kan kelihatan gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim, coffee shop di Palembang itu bahkan transaksinya itu masih transaksi nyatet manual gitu. Buset. Itu kan fatal banget kan? Gimana kita bisa kontrol karyawan gitu? Iya. Dari hal yang mendasar pun itu udah loss gitu, sudah loss dari pengawasan gitu. Iya. Jadi kalau saran Robi untuk owner F&B, owner coffee shop di Palembang itu mulai sekarang yang baru awal-awal buka coffee shop apa yang harus dilakukan? Ya selain continue untuk marketing ya, kita harus bagusin sistem juga, San. Iya. Kita harus lihat ya, bener F&B ini hulu ke hilirnya tuh panjang banget ya. Iya, Panjang banget. Kita bisa banyak celah tuh banyak banget ya. iya, Celahnya banyak, terus baik celah di financially maupun celah Iya. di hospitality. iya, Kualitas segala macam kita harus banyak banget harus yang di ini. Makanya kita harus pertama kita harus invest ke SDM ya. benar. Back office itu kita harus Iya. improve gitu. Kita harus make sure orang yang ada di back office di bawah owner itu orang-orang yang terbaik lah, orang-orang yang bisa jalanin sistem lah. Iya, Jadi baru kita buat sistem yang pas, kita cari. Semua cafe itu pasti sistemnya beda-beda yang pas buat mereka. Bahkan Nagara sama Sosio pun nggak bisa diterapin Nggak bisa yang copy sama paste. persis. Iya. Nggak bisa. Apa yang cocok dan jalan di Sosio, kita coba terapin di Nagara di awal. Wah ini ternyata Iya. harus ada adaptasi lagi. Benar. Harus ada improvisasi. Begitu pun sebaliknya di Nagara. Begitu pun di awal kan aku sering ngobrol sama Isan, sama Ray, sama Arada juga. Iya. Gimana sih sebenarnya kita running cafe itu dengan baik secara SDM maupun di eksternal juga terkesan baik ya. Cuma tetap harus banyak adaptasi gitu. Karena problem kita yang hadapi beda-beda ya. Pada umumnya memang sama lah hospitality, service, kualitas segala macam. Cuma runtutan dan turunan dari itu ya beda-beda ya. Justru kebanyakan ketika kita takut, khawatir, tidak berani bayar bayar profesional untuk mengelola sistem kita gitu, maka kerugiannya bakal lebih besar gitu. Ya, benar. Celah dari mulai belanja gitu, itu banyak tuh celahnya tuh. Iya. Kemudian di finance, finance itu kan kita kan bukan orang yang detail ya. Iya. Jadi kalau kita tidak punya orang yang profesional, tidak punya sistem yang profesional, boncos itu. Iya, Jadi bahkan ada tuh orang yang dia punya omset 1 M, tetapi marginnya cuma 50 juta. Buset. Itu kan masalah besar kan? Masalah Maksudnya kalau aku enakan omset 100 juta, tapi untung 50 juta itu jauh lebih sehat kan? Iya. Jadi bagi Robi, sistem dulu atau pengembangan dulu gitu? Sistem atau pengembangan dulu. Sebenarnya kita kalau buat sistem itu tidak ada yang baku sana. Maksudnya kita selalu buat yang kita buat sekarang nih. Itu sistem itu ada untuk dievaluasi Benar. setiap saat. Benar. Nah itu menurut aku keduanya bisa berjalan beriringan. Tapi apa yang harus didulukan dulu ya sistem dulu sih sebenarnya. Iya. Kita mengembangkan SDM, mengembangkan image. Kalau sistemnya bobrok ya kita akan sistem itu fondasi ya. Iya. Tonggak dari sebuah rumah ya sebenarnya kan. Apa yang bikin bisnis itu bisa jalan, bisnis itu bisa ya bahkan ketika kita nggak ada di sini ya. Iya. Ya kalau kita jadi pemadam kebakaran lah, kita kerja aja mending ya. Iya. Kalau ini ada masalah kita harus ada datang ke situ, harus ada HR, harus ada Iya. manajer yang menyelesaikan masalah itu.
semua back office bukan jadi pengembangan tapi malah jadi pemadam kebakaran. Iya. Jadi teman-teman jangan sampai kita punya 10 cabang tapi dengan sistem yang berantakan gitu. Ya. Itu karena aku pernah ngerasain, Bi. Ya. Dulu kan aku pernah ada bisnis kecil-kecilan namanya susu kacang. Sucang. Itu ya sucang A namanya. Jadi itu kita punya 4 cabang hanya dalam waktu 6 bulan. Itu luar biasa tuh ngomongnya. Ya kan namanya orang baru berbisnis ya. Jadi semangatnya luar biasa tuh. Tapi ternyata akibat dari tergesa-gesa itu keuangannya kacau. Jadi kan nggak punya cadangan cash flow yang baik gitu. Jadi ketika ada COVID habis, seluruhnya habis gitu. Itu sudah benar-benar sudah ngerasain. Makanya aku juga kita juga jangan sampai terlalu terburu-buru tanpa sistem yang jelas. Gitu. Ya, benar. Mungkin nanti teman-teman juga kita bisa belajar lah ya. Nanti kata Robi tadi pengen buatin komunitas gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar. Kebalik nih. Jadi alhamdulillah sekarang sudah pas setahun ya. Kemarin baru tahun. Betul. Nagara di F&B gitu. Apa tantangan paling besar, Wi, selama 1 tahun ke belakang? Kalau 6 bulan awal pasti SDM misalnya. SDM ya? Nah itu Turnovernya tinggi atau gimana? karena sistemnya kurang oke lah menurut aku. Iya. Balik lagi, karena sistemnya kurang oke. Jadi kalau kita lihat, kalau dari service kan, kalau kita lihat, ini pegawainya bandel, pegawainya sering melakukan apalah itu merokok pas lagi operasional lah, hospitality kurang bagus, konsistensinya kurang terjaga itu. Kalau kita lihat dari permukaan itu yang salah pegawai. Tapi kalau kita deep down, aku nggak pernah nyalahin pegawai secara langsung karena sistem itu yang salah menurut aku. Mereka melakukan itu karena nggak ada batasan. Mereka melakukan itu karena nggak ada arahan. Nggak ada arahan yang lugas gitu, nggak ada konsekuensi, nggak ada rewarding ketika mereka nggak melakukan. Jadi yang salah tetap aja yang sistem di bawahnya. Ya, kenapa? Ini jadi makanya kita terus continuous improvement ya. Sampai sekarang pun kita rilis KPI, kita rilis SOP itu akan selalu diperbarui ke depannya. Itu ya benar, ini aku ngobrol sama Isan juga ya kayaknya. Kenapa Nagara terus ada HR ya? Ya kan? Ada sama Ray juga. Itu akhirnya kita sadar ya. Oh iya, dulu biar manajer aja yang jadi HR. Wah, semua sekarang kita rasa benar-benar penting. Manajer itu banyak sebenarnya kerjaannya kan? Ya benar. Jadi kalau kayak sekarang nih, kita ada target misal. Ada target HPP 30%. Sering tuh kita sampai babak 40%. 10% itu sebenarnya dananya udah lumayan tuh kan. Yang bisa kita hemat kalau seandainya benar-benar tuh sistemnya jalan. Karena anak-anak tuh kebanyakan dari mulai minum sembarangan. Artinya mereka nggak nyatet minum gitu. Ini kalau segala sesuatu itu dicatat, lebih enak kan kita kontrolnya gitu. Kita tahu, ternyata hilangnya karena A, hilangnya karena B. Banyak karena F&B, apalagi kalau di kitchen ya. Benar nggak? Di kitchen kan lumayan tinggi kan? HPP kitchen kan, karena banyak waste gitu, banyak hal-hal yang tidak dikontrol. Tapi kalau sekarang apa yang terjadi, Bi? Setelah 6 bulan awal gitu, 6 bulan awal terlewati sampai sekarang apa yang terjadi di negara, Bi? Aku rasa lebih baik dalam sisi sistematis lah. Jadi benar, apalagi 3 bulan belakangan ini kita lagi improve terus buat sistem. Jadi ya sekarang emang lagi banyak kerjaan yang ini ya lebih terlacak lah. Kita gimana kita memanage sesuatu. Cuma kalau kita nilai ya, pegawai itu mau melakukan ini asal mereka tahu alasan. Asal tahu alasan. Kalau kita nggak bisa nih, nyuruh ayo kita data waste, kita data kalau makan minum harus dicatat. Kalau ada customer yang komplain harus dibuat logbook. Kalau ada komplain itu harus didatakan. Yang mereka nggak akan tahu gitu kan, nggak akan melakukan kalau nggak dikasih tahu apa sebabnya. Itu yang menurut aku apa yang aku inginkan ya. Ketika aku dapat arahan, aku pengen tahu alasannya itu apa. Benar. Sama kayak kemarin kita kan baru ada beberapa hal yang diimprove lah. Salah satunya second order. Jadi second order itu kan sebenarnya kita pengennya setiap orang itu belanja sebanyak-banyaknya gitu. Tapi anak-anak ini bingung caranya gimana gitu. Padahal bisa tuh ketika dia sudah sekali order, harus ditawarin lagi kan? Benar. Ya kalau mereka tahu caranya, kemudian tahu instruksinya, lebih enak pasti. Benar. Itu luar biasa tuh, Bi. Jadi dari 100%, kalau kita 10% aja targetin, nggak usah banyak-banyak. Kalau sekarang anggaplah kita dapat 400 juta. Kalau 10% 40 juta pertambahan, itu bisa lumayan tuh.
entah itu untuk bonus mereka, entah itu untuk program-program entertain gitu kan. Kemarin negara udah mulai ini ya, udah mulai apa namanya? Udah mulai gathering ya? Gathering. Ya. Gimana pengalaman gathering itu? Ya seru sih, ini gathering yang nginep ya, pertama ya, buat negara. Aku melihat ini tuh makin penting sekarang. Ya. Jadi kalau ya sebenarnya aku selama ini fokusnya ke pengembangan ya. Iya. Cuma hal yang fun kayak gini juga penting ternyata. Iya. Kita mau buat program. Jadi kalau inget misalnya program Lisan kemarin nih, kayak Iya. Jumat Pintar ya. Iya. Di BMS ya. Jadi kita garap di BMS itu kan tiap Jumat kita sharing, kita belajar Iya. satu, terus kita sharing ke tim ya. Iya. Bedah buku lah, bedah video lah, nyari informasi, ikut pelatihan lah. Itu yang selama ini aku pengen terapkan di negara sama sosio juga. Jadi nggak harus manajer sama HR yang ngomong ya. Aku harap beberapa orang juga ada Siapapun. inisiatif itu. Bahkan staff pun boleh ketika dia punya Bahkan staff pun kemampuan. bisa. Iya. Kita bisa fasilitasi buat ikut course sama mereka, transfer of knowledge lah ya. Macamnya termasuk kayak videografi lah, fotografi yang mereka kan pasti sering dimintain oleh customer lah ya. Iya. Itu akan bagus bagi mereka kalau udah proper gitu. Iya. Jadi, gathering ini seru banget. Aku rasa kita bakal ada program turunan lagi dari gathering ini. Iya. Itu hal yang seru banget. Artinya nggak perlu khawatir gitu. Jadi kebanyakan orang-orang di luar sana berpikir gitu. Ketika kita gathering itu libur tuh. Iya. Itu udah hilang bulan cepat. Kemudian mengeluarkan budget lagi tuh. Tetapi kami pernah merasakan. Jadi ketika ada sebulan itu gathering, kemudian bulan sebelumnya nggak gathering. Jadi faktanya bahwa justru ketika gathering itu hasilnya lebih bagus. Gitu. Lebih bagus hasilnya daripada bulan sebelumnya yang nggak gathering. Ternyata anak-anak itu juga butuh tuh, apalagi Gen Z ini kan sangat peduli dengan mental health gitu. Aduh. Jadi Gen Z bukan? Apa? Kita ini mepet ya. Kita milenial akhir. Aku seingat aku Gen Z 96 tuh milenial akhir. 96 gitu terakhir ya. Terakhir, 97 udah masuk Gen Z. Aku harusnya lebih mepet ke Gen Z ya. Karena 8 hari sebelum Gen Z pertama nih. Benar. Iya. Ya benar. Tapi dari tadi kita ngobrol, kayaknya kita boleh kita nyicip Boleh. dari negara. Boleh teman-teman. Ini apa namanya Mas? Ini hazelnut Hokkaido Kak. Hazelnut. Hazelnut. Oke. Ini KitKat ya? Iya. Oke. Terusnya dia Thank you. di tools juga. Oke. Thank you. Siap. Iya. Ini salah satu yang best seller nggak Bi, di negara Bi? Iya, benar. Walaupun ini menu yang cukup baru ya, baru 3 bulan. Oh, baru ya? 6 bulanan ya, Iya. 6 bulanan. Tapi ya bagus banget responnya. Iya. Karena ini ngasih experience yang cukup unik kan sebenarnya. Iya. Nah, jadi bahas mengenai gathering deh dan program-program untuk peningkatan entah itu meningkatkan motivasi kerja mereka dan juga meningkatkan skill yang mereka punya, dan itu juga tujuan daripada gathering kan. Iya. Jadi mungkin nanti boleh tuh Bi, kalau seandainya kayak kalau dulu kan kita sekolah ada yang namanya study banding. Iya. Itu boleh tuh program itu tuh. Entah itu nantinya hanya kita dulu ataupun nantinya kafe-kafe di Palembang kalau mau. Iya. Karena banyak tuh, aku yakin banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh Terase dan Kopi 16 itu dimiliki oleh negara. Begitupun sebaliknya. Boleh tuh, entah itu dimulai dari back office dulu tuh. Iya. Karena pasti banyak manfaatnya. Banyak hal-hal yang saling belajar gitu ya. Buat mereka saling belajar termasuk kita. Nanti kita Boleh, kalau- ini setuju banget ini. Iya. Ini aku sempat malah diskusinya sama Arada duluan, San. Iya. Oh, walaupun belum jadi nih. Iya. Jadi kalau Arada nonton harus jadi nih. Iya. Kemarin Arada inisiasi gitu kan. Ayo kita kumpulin nih finance kita ngobrol, kita sharing-sharing. Benar. Kita telusurin gimana sih cara efisiensi ini macamnya. Terus ini menarik banget ya. Kita Benar. bulan depan. Boleh. Nanti finance tuh caranya gimana buat margin itu 40% gitu. Kita tarik mereka gitu. Ya. Bagaimana hospitality kita juga kan, gimana Ya. cara apa yang sama yang kita terapin di negara di Karase juga. Gitu. Ya, karena Palembang kan kecil sebenarnya. Benar. Aku yakin sesama mereka, entah itu manajer di sini di sana itu mereka saling kenal biasanya. Benar. Justru lebih enak tuh. Ya sudahilah persaingan di antara kita gitu. Ya, benar. Karena sesungguhnya tidak ada ataupun sangat sedikit customer itu yang benar-benar loyal banget. Iya. Kan hari ini ya bosan ke negara, besok dia ke Pancel, besok lagi ke Kopi 16 kan gitu kan. Iya, benar. Jadi nggak mungkin gitu, nggak mungkin kita
dalam tanda kutip rebutan customer. Iya. Karena faktanya F&B ataupun makan minum ini itu adalah budget paling besar yang dikeluarkan manusia Iya. ketimbang yang lain-lain ya. Ya kecuali kebutuhan-kebutuhan Pangan. apa namanya papan gitu. Bapak. Kalau rumah mau mobil segala macam itu Karena tiap hari ya. Ya, tiap Kita hari. Makan, minum. ya kalau kita sekarang ya mungkin kurang lebih 100.000 per orang ataupun kecilin 50.000 lah per orang setiap hari. Kalau orang ada yang UMR misalnya gaji UMR aja itu paling besar dia makan pasti. Iya. Makanya peluang besar sebenarnya bagi dunia F&B. Iya. Makanya kenapa mungkin Robi tertarik gitu ya masuk ke F&B. Karena setelah masuk enak kan sebenarnya. Seru ya. Ya, Seru. apa nih Bi yang bakal dilakukan oleh Robi dan tim ke depan? Atau udah ada rencana project-project baru nih? Saking keasiknya di F&B gitu. Ada yang bisa di-spill nggak? Ada. Jadi Januari ini lah kayaknya. Oh, Januari nih. Januari ini bakal ada Luar biasa. ada sesuatu yang baru lah. Iya. Masih F&B? Masih kafe? Masih F&B. Iya. Masih F&B. Lokasinya kalau boleh di-spill di mana? Di Ponorogo. Oh, di sekitaran Jalan di KI Mas Ponorogo. ya? Masih di sekitaran KI ya? Jalan di Ponorogo. Jadi di Ponorogo itu kurang lebih ada 8, banyak banget oh, banyak ya. banget tuh. Banyak 8 banget di sampai situ. 10. Kita masuk ke pasar red market lah. Red market gitu. Tetapi yang enaknya ini Bi, dari banyaknya Di kawasan, kafe kan? di kawasan itu sudah kafe-kafe yang lama semua tuh. Ya. Mungkin orang sudah bosan kan. Kalau mau ke Diponegoro kafe yang baru mungkin nanti bakal dihadirkan oleh Robi ya, luar biasa. Itu juga hasil dari diskusi kita juga, San. Maksudnya kita melihat pas aku waktu itu sempat ngobrol ya terkait lokasi gitu kan. Iya. Dulu sebelum Nagara ya bahkan. Iya. Jadi Nagaranya kan deket banget sama KI ya. KI itu yang kita tahu tuh ya banyak Kalau sekarang banget. pusat jadi pusat areanya coffee shop. Tapi apalagi yang benar-benar KI situ ya, dekat Iya. situ Kampung Iwa yang besar, wah itu benar-benar ramai banget. Terus kita agak nyempil dikit ke sini. Ternyata sebenarnya itu bukan, kita pernah bahas ini San waktu itu pas di Jawa Pintar, persaingan Indomaret sama Alfamart. Iya. Aku ingat nih, kita pernah bahas benar. itu ya. Benar. Jadi kenapa Indomaret itu dia buka selalu dekat Alfamart. Iya, Terus akhirnya mereka buka samping-sampingan dekat-dekatan ya, karena itu jadi kawasan, terus jadi top of mind. Benar. Bahkan ketika kita bahas lagi waktu itu, ketika Kopi 16 akhirnya di duplicate Iya. sama banyak kompetitor, Iya. kalian juga menang kan? Kalian juga Iya. dapat impact yang bagus ya. Iya. Dan ini hal yang proven lah. Kalau kita buka di kawasan yang ya rame, itu ada Iya. challenge ya. Tetap ada challenge. Tapi di sisi lain itu adalah peluang yang besar lah. Benar. Kita jangan takut lah ketika ini. Jadi kalau ketika negara buka ini ada beberapa tetangga yang buka, ya itu silahkan lah. Jadi itu artinya begitupun Sosio. Ketika Sosio buka 6 bulan selanjutnya ada kafe yang baru buka di turunannya kan. Iya. Itu hal yang Dan bagus. brand lah, nasional lagi masuk. itu hal yang bagus lah. Oh iya ada brand nasional lagi di situ kan. Iya. Lagi ada di situ. Ya, itu hal yang bagus lah. Iya. Jadi kawasan Demang, kawasan ini lebih Justru menghidupkan value-nya lebih hidup industri, gitu ya. industri ini jadi lebih naik. Kalau aku pikir dari beberapa tahun ke belakang, kayaknya tahun-tahun ini merupakan hampir mungkin ya, entah itu menuju ataupun sudah peak-peaknya coffee shop di Palembang. Iya. Kemarin aku ke Lampung. Di Lampung tuh nggak sehidup di Palembang coffee shopnya. Mungkin karena mereka lebih ke pariwisata kali ya. Iya. Lebih ke Tapi kalau di pantai. Palembang mau kayaknya udah lumayan nih gitu. Udah lumayan menuju kayak di Jakarta gitu kan. Iya, Udah banyak coffee shop yang punya konsep yang unik gitu. Ya, Nah, ngomong-ngomong mengenai konsep gitu. Jadi menurut Robi seberapa penting konsep ketika kita membuat coffee shop gitu. Karena kalau kita bilang ngomongin coffee shop, kayak sudah terlalu banyak coffee shop di Palembang. Hampir tiap minggu ada yang opening pasti gitu. Seberapa penting dan gimana menurut Robi? konsep itu aku bagi jadi dua lah ya sebenarnya. Core banget, sama yang surface ya, permukaan, iceberg lah. Jadi yang konsep secara core itu dijunjung tinggi lah, nggak ada, bahkan gempa pun apapun itu kita nggak akan ubah lah. Iya. Tapi ketika di tip iceberg, di yang bawah di kedai iceberg itu kita bisa ubah. Iya. Semacam kayak di Nagara ini kan kita buat konsep sedemikian rupa. Iya. Ya kita expect itu untuk ada masa expirednya. Mm. Ada masa harus ada peremajaan, kita harus ada refreshment, kita harus ada
hal yang baru. Karena kalau kita nggak melakukan itu kan kita akan ketinggalan ya. Kita akan ya customer juga bosen lah Ya, melakukan apalagi di ini. Palembang ini Fast kita pace banget punya ya, customer. konsep A, besok ada lagi yang lebih bagus tuh. Iya, Ada lagi yang benar, lebih bagus, benar. habis-habis gitu ya. Bener. Itu yang aku lihat ketika aku ke jalan-jalan keluar kota lah ya, ke Iya. Lombok, ke Semarang, ke Bali. Sebenarnya Iya. itu yang aku lihat apa sih yang bikin kota ini tuh lebih bagus ya dari Palembang. Salah satunya karena arsitek di sana tuh niat gitu ya. Iya. Ya kalau kayak Bali di Lombok kan banyak pakai arsitek luar negeri ya, yang cakrawalanya lebih luas lah Iya. pada umumnya. Jakarta apalagi, wah ini benar-benar ketika arsiteknya itu totally buat dipercaya bangun suatu kota dan mereka bisa dihargai, wah itu satu kotanya bagus ya. Nah, termasuk itu di kafe. Iya. Sekarang syukurlah banyak banget ya arsitek yang bagus di Palembang ini. Jadi Iya. kita cukup dipermudah lah, Iya. karena jadi teman diskusi yang bagus lah arsitek Iya. itu. Dimanapun kita bakal banyak limitasi untuk mencapai apa yang mereka pelajari bertahun-tahun ya. Iya. Jadi dengan arsitek yang bagus kita bisa deliver Iya. apa yang ada di otak kita, Iya. apa yang kita pengen, core-nya itu bisa kita deliver dengan baik lah oleh arsitek itu. Iya, iya. Apalagi di Palembang ini, coffee shop estetik enak untuk foto itu insya Allah rame di Palembang. Iya. Tinggal yang jadi masalah sampai Berapa kapan itu lama, bertahan gitu. sampai kapan? Karena sesungguhnya sebagus apapun tempat, ada banyak faktor-faktor lain pasti, dari mulai hospitality, Iya. kemudian menu gitu nah, menu yang konsisten gitu. Kan itu juga jadi masalah F&B. Iya. Karena judulnya F&B, nggak mungkin kita hanya tempat bagus tapi menunya nggak enak, nggak mungkin kan? Iya, benar. Itu core banget kan gitu. Iya. Jadi Robby nganggapnya gimana Bi? F&B punya makanan dan minuman yang enak gitu. Gimana Robby bisa mendeliver itu sampai dengan hari ini gitu? Apa yang dilakukan? Ini jadi PR banget ya, San, di Nagara ya, terutama Iya. di Nagara. Jadi kita bahkan ketika prepare Nagara ini tuh udah cukup lama ya buat develop produk. Iya. Jadi menu awal Nagara itu benar-benar menu yang aku suka dari berbagai kota, San. Jadi kalau aku pribadi ya, ini kita pernah diskusi juga bahwa orang seperti kita ini lebih gampang kemakan marketing makanan ya. Iya. Makanan enak kita datengin. Iya. Kalau kafe baru apa-apa Iya. lah kita Iya. skip lah. Tapi kalau kayak kita ini makanan enak itu tuh lebih berkesan. Itu yang aku, dan itu melekat ya setiap aku ke kota A, B, C, D itu tuh aku kangen gitu sama makanan. Kadang aku ngulang di kota yang sama tuh karena makanan aja. Iya. Cuma karena makanan. Aku nggak bisa nemuin makanan ini di Palembang. Aku kesana gitu ya. Dan situ yang aku bawa coba di deliver sama chef. Banyak yang oke, menurut aku banyak banget oke. Tapi di sisi lain kita udah survei ke 10 orang, 15 orang internal sebelum itu buka, itu enak. Tapi ketika running, wah, Benar. kayak tetap terjadi gitu ya. Karena Nagara ini pun aku unexpected ya, ketika opening itu seramai itu luar biasa ya. Iya. Jadi aku expect cuma anggap aja kita dapat 200 packs misalnya, 200 kunjungan lah dalam sehari, ternyata bisa dikasih 2 kali 3 kali lipat lah dari apa yang kita ekspektasi. Tapi di sisi lain itu kita senang, tapi khawatir. Benar. Senang itu sedikit Pak, ya 10%, tapi khawatir itu 90%. Iya. Wah, ini terlalu banyak celah di kanan kiri. Iya. Dan itu yang aku pelajari nih. Ini juga terjadi di Kopi 16 ya kayaknya. Kita pasti. opening tapi kita nggak expect seramai itu. Iya. Dan tim kita belum kuat buat menghadapi itu kan. Benar. Itu yang aku alamin di Nagara. Jadi sayangnya itu jadi PR yang lagi kami ini ya buat ngedatengin lagi customer yang kecewa. experience-nya kurang bagus. Ada yang nunggu berjam-jam lah. Benar. Nunggu berjam-jam terus kualitas tidak jaga karena order permintaan 3 kali lipat dari kapasitas manpower, kita harus ada yang kita ini ya kekurangan pasti ya. Itu yang kita kejar. Sekarang kita over di manpower, itu harapannya kita lebih proper di kitchen, di Karena beverage. di F&B itu ada keunikan tersendiri gitu. Jadi ketika orang makan tuh orang lapar itu butuh mood yang bagus untuk bisa merasakan makanan enak. Benar. Sedangkan ketika sudah lewat dari 15 menit, bahkan sampai 30 menit sejam, itu kan sudah menghilangkan mood makan. Bahkan seenak apapun makanan yang kita sajikan, itu hilang tuh pasti.
Udah kesel duluan. Iya, mereka nggak objektif lagi Iya, menilai benar. menilai Nilainya makanan tidak tersebut. Iya. Jadi aku rasa juga dirasakan oleh K16 dulu Iya. di awal-awal. Ah. Ya bahkan mungkin dengan kapasitas yang jauh banget gitu. Jadi kapasitasnya 1 tapi di permintaannya 10 gitu. Itu yang terjadi dulu gitu. Benar. Dan itu akhirnya jadi pelajaran San Iya. di sosio. Iya. Kalau aku lihat syukurnya sosio itu kitchennya proper banget ya dari awal ya. Dari awal kita karena prepare walaupun sebenarnya mepet juga. Tapi at least kita udah belajar nih gimana caranya flow-nya lebih bagus, SDM-nya Iya. kita lebih Benar. bagus gitu ya. Kita tahu cara biar mengurangi potensi-potensi komplain gitu ya. Iya. Walaupun persiapan sosio Iya. cuma Jauh. 2 hari San. Iya. Untuk Dapur itu cuma 2 hari San. oh, Mepet sebenarnya. Iya. Tapi dengan jam terbang yang tinggi, kita invest. Oh ini kita over manpower nggak masalah. iya. Asal customer senang. Oh itu sangat minim. Kalau di minim komplain. Nagara kemarin di awal-awal ada apa? Chef nggak yang langsung benar-benar terjun di awal-awal? Ada. Di awal-awal. Cuma menurut aku kita salah di hiring ya. Iya. Kita salah di hiring. Jadi apa orang yang kita hiring itu tidak pas untuk di posisi-posisi itu ya, di bawah-bawah itu. Jadi ya tetap delivernya kurang oke lah. Iya. Walaupun ya kita anggap aja ada topnya bagus gitu. Cuma ketika eksekutor yang bawahnya kurang bisa ngedeliver apa yang chef pengen ya Iya. tetap nggak bisa. Bener, apalagi kalau lagi rame-rame banget itu kalau sudah bener-bener hektik pasti bingung mereka ngerjain gitu. Iya benar. Ya bahkan ketika lagi rame itu 1 menit ataupun 10 detik pun itu sangat berharga gitu. Iya. Karena pernah tuh kami riset ya. Kenapa bisa 1 menu ini keluar lama banget gitu. Iya. Ternyata simple masalahnya. Masalahnya apa? Mereka flow yang kacau. Nasi di sini misalnya. Kemudian nanti ngambil sayur di sini. Goreng di sini itu kan terlalu makan banyak waktu kan. Iya benar. Belum lagi dengan flow yang rame. Jadi dari sini, kemudian jalan ke sini lagi, jalan ke sini. Ternyata simpel Tabrak-tabrakan juga ya Iya. mungkin ya. Kenapa nggak dibuat flownya ngalir gitu? Iya. Dari awal ke sini tuh. Kemudian lanjut ke sini kan lebih enak tuh. Iya. Sampai ke apa namanya plating gitu. Iya benar. Kan lebih enak dan sampai akhirnya sekarang targetnya nggak ada yang boleh lebih dari 15 menit gitu. Menu yang keluar. Kalau sampai lebih dari 15 menit ya mereka ada punishment. Oh iya. Iya. Keren. Iya. Jadi hal-hal semacam itu kan perlu diatur ya Iya. dan dibuatkan sistemnya gitu. Jadi controlling selain controlling secara langsung itu ada yang namanya KPI, Wi. Itu kan sudah lumrah lah di dunia kerja gitu. Ya. Yang namanya KPI, Key Performance Index, indikator. Jadi ada indikator-indikator yang menilai seberapa bagus yang dikerjakan oleh seluruh karyawan. Ya. Menurut Rabi, sampai dengan hari ini apa yang dilakukan oleh negara dan beberapa unit bisnis lainnya untuk ngontrol karyawan melalui KPI? Oke. Di BMS kita pernah bikin ya? Ya, Bisa nih, boleh bikin. Apa namanya? for San? the X tuh. For the X. Apa banyak yang masih ingat? For discipline execution. Wah, mantap, masih bagus nih. Iya. Tapi nggak diterapin di situ ya, kita kembangin ya. Ya, awal-awal aku pernah nerapin, Oh, tapi akhirnya ada menilai beberapa hal yang kurang efektif. Nanti kita ceritain. Coba Oke. ceritain dulu yang di negara. KPI ya, San ya. Jadi, baik lah ya, ke sistem itu pasti ujungnya ke KPI ya. Sistem, SOP, terus ya ujungnya pasti tombaknya KPI. Karena kita harus bekerja itu, harus tahu apa yang indikator sukses, tidak sukses, atau Iya. biasa saja itu ya. Iya. Itu kita harus clear gitu ya. Iya. Kalau indikator utamanya tanpa KPI, kita cuma terpaku pada sales sama kunjungan kan, Iya. apa yang bisa terukur di Iya. permukaan ya. Iya. Itu kan variabel yang sangat kecil ya. Iya. Sementara kita harus continuous improvement. Jadi kalau aku pribadi itu kan mending kita growth secara internal itu lebih penting ya, prioritas 1 lah. Iya. Growth secara eksternal dalam sales itu bagus, penting. Iya. Itu satu hal. Tapi growth dari internal kita tahu kita terus berprogres menuju standar yang lebih baik, itu hal yang lebih penting menurut aku. Iya. Jadi itu yang kita balik lagi, good people need good system lah. Iya. Jadi orang-orang ini harus tahu nih, tim kita harus tahu gimana caranya mereka berhasil, gimana caranya mereka itu
menghindari apa yang tidak mereka lakukan, ya kita Iya. harus kasih reward and punishment yang oke Iya, lah buat benar. mereka. Walaupun ya cenderung kita kasih reward yang lebih lah dibanding punishment-nya. Karena Iya. baik lagi kan, ini kita di industri ini kita kan pengen ngasih impact juga kan ke Iya. pegawai, ya tetap aja sepenting-pentingnya customer, pegawai kita lebih penting lah. Dalam artian untuk kita bikin mereka comfort Iya. di tempat ini, mereka ngerasa ada rasa kepemilikan, Benar. mereka cinta lah sama negara ini, sama sosio ini. Benar. Jadi banyak juga F&B di luar sana ataupun business owner di luar sana yang tidak aware terhadap hal semacam itu, yang akhirnya tidak jelas tuh targetnya, tidak jelas, kemudian indikator sukses yang nggak jelas, yang mengakibatkan nantinya karyawan juga nggak ada motivasi kerja. Iya. Dia bingung apa yang sebenarnya aku pengen aku capai. Benar. Sesimpel misalnya ada target average transaksi sekian, mereka tahu tuh nantinya baru tuh minta HR, taunya mereka tahu caranya gimana cara ketika ngebuat average transaksi itu tinggi, dari mulai nyambut, dari mulai mimik wajah, itu kan pengaruh tuh. Iya. Jadi kita pernah membuktikan itu tuh, pernah riset itu. Dari mulai senyum pertama tuh kita harus buat orang itu nyambung gitu. Jadi kan ada riset dari UGM gitu kan. Jadi ada orang naik motor di depan rumahnya ada posisi tidur. Ketika ada orang lewat, itu kan ketika orang lewat posisi tidur kan kesel rasanya. Oh lagi enak-enak, ada posisi tidur. Ya mungkin beberapa orang gitu. Jadi akibat energi negatif yang keluar, frekuensi negatif yang keluar, itu ternyata nyambung ke rumahnya. Oh ya. Padahal jauh tuh, mereka tidak ngobrol, mereka tidak ngapa-ngapain, tapi nyambung frekuensinya. Apa akibatnya rumah tersebut kurang energinya negatif lah yang muncul. Akibat tadi, padahal tidak ketemu, kemudian tidak ngobrol. Apalagi yang ngobrol nih customer, ngobrol sama customer itu penting banget. Benar. Menimbulkan energi positif. Kan? Jadi nantinya bakal berpengaruh kemana-mana tuh. Yes, benar. Iya. Iya. Jadi kalau bicara mengenai KPI, jadi menurut Robi gitu, untuk sampai dengan sekarang seberapa penting buat KPI itu baku gitu. Karena aku ada beberapa hal yang diterapkan sekarang di Karase gitu, mengenai KPI gitu. Oke lagi kan, tadi aku setuju sih sama poin yang tadi San, bahwa sebenarnya hospitality yang kita gaungkan itu akan jadi sampah ya ketika pegawai yang menerapkan itu tidak happy gitu. Iya, benar. Sebagus-bagus apapun, standar kita udah bikin terapkan. Kalau mereka nggak happy, ya kita bisa kontrol apa yang terjadi di sini lah. Kalau di luar rumah kita nggak bisa kontrol, tapi apa yang bisa kita kontrol itu apa yang ada di lingkungan kita. Terus bikin mereka ngerasa ada purpose bekerja sini day to day, gitu. Ngerasa ada impact ya. Itu sebenarnya yang kita pengen bahwa kalian itu siapapun A sampai Z di negara itu punya impact. Iya. Itu yang harus mereka pahami. Iya. Bahwa sekecil apapun kesalahan yang mereka buat itu akan berdampak, begitupun apa yang mereka kasih ekstra itu akan memberikan kebahagiaan lah bagi customer. Iya. Benar. Terus KPI tadi? Iya. Jadi KPI itu kan banyak beberapa poin-poin gitu. Menurut Robi seberapa efektifkah itu diterapkan gitu? Karena kan kalau ada mulai dari kedisiplinan, kemudian grooming gitu kan banyak poin-poin lah. Menurut Robi seberapa efektif itu diterapkan gitu? Jadi kita efektif banget ya San. Jadi mungkin abis ini kita bisa bedah KPI bareng-bareng lah ya. Kita coba sharing-sharing. Jadi kalau aku sekarang baru seminggu lagi ya, seminggu belakang aku memperbarui KPI San. Jadi ada beberapa unsur lagi yang aku tambahin. Jadi banyak aspek gitu ya. Tapi balik lagi, KPI itu bisa dibuat sempurna, tapi nggak akan bisa jalan kalau orangnya nggak mau gitu ya. Timnya nggak mau. Benar. Itu yang harus kita edukasi tim itu sekarang yang lagi kita edukasi gitu ya. Biar misi KPI itu tuh gimana, bukan cuma sekedar misi angka, tapi juga motivasi gitu. Benar, ketika kita lihat bulan lalu aku sukses rate-nya itu 79% nih misal. Bulan depan aku pengen lebih dong. Kita kayak gamifikasi lah ya. Kita sering main game ya, kita tahu nih ada progress, ada XP.
bulan sekarang aku levelnya 70%, oh bulan depan aku pengen lebih gitu. Ya, Itu apa yang bikin orang tuh punya purpose gitu, punya ya. purpose, punya willingness untuk berubah, willingness untuk change, Oh, willingness untuk kasih lebih baik dari apa yang dikasih sebelumnya. ya, ya, ya. Jadi terkadang juga anak-anak itu gitu, Hmm. mereka itu yang akhirnya buat mereka raisan sebenarnya bukan hanya faktor gaji yang besar gitu. Ya, Ada faktor-faktor lain gitu. benar-benar. Ketika mereka bisa achieve sesuatu, ketika mereka dapat sesuatu gitu. Makanya program-program tadi kita nyambung program-program adjustment gathering, Ya, kemudian mereka Jumat Pintar ataupun program-program edukasi lah. ya, Itu mereka sangat-sangat membutuhkan itu. benar. Jadi Ya, dua hal tadi gitu. Mereka enjoy lewat itu. Kemudian mereka bisa menyelesaikan target-target mereka gitu. Baik itu target mereka pribadi, kemudian target-target yang dicanangkan oleh perusahaan. ya, Jadi kalau sekarang, kalau dulu ya tuh, kami menerapkan KPI itu berdasarkan hal-hal yang objektif dan baku, ya. sebagaimana telat gitu. Hmm. Kemudian grooming. Tapi makin ke sini kita akhirnya sadar gitu. Kayaknya kita harus terus improve gitu. Ya, benar. Bahkan sekarang disiplin, kemudian grooming itu bukan jadi KPI lagi gitu. Ya, benar. Itu sudah keharusan. Udah keharusan. Tapi mereka sekarang sudah hal-hal yang kontribusinya langsung ke perusahaan. Sebagaimana contoh, dulu poin-poin KPI itu kan ada 10 gitu. Ya. Ada yang 5, ada yang 6 gitu kan. Akhirnya kita nganggap sekarang makin ke sini kalian hanya dikasih satu target masing-masing. Jadi masing-masing orang dan divisi punya satu target cuman. Dan beda-beda. Jadi kita pengen ngasih pengertian ke mereka, apapun yang kalian lakukan, sekecil dan sebesar apapun kontribusi yang kalian dapatkan, itu kalian bakal dapat kompensasi yang sesuai. Sebagaimana kita honor gitu. Kita business owner kan kita kerja keras karena itu memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan nantinya. Ya. Tetapi tidak dengan karyawan terkadang. Iya. Jangan sampai mereka berpikiran, oh enak banget tuh dia jadi owner, omsetnya naik, kemudian marginnya tinggi, dia bisa dapat untung besar, tapi kami tidak dapat apa-apa gitu, nggak dapat apa-apa. Tapi dengan cara ini, aku rasa itu yang membuat rasa kepemilikan mereka terhadap perusahaan tinggi. Setuju. Jadi bahkan mereka benar-benar ketika di kitchen tuh, kalian punya target HPP sekian gitu, margin errornya 2%. Ketika tercapai, kalian bakal dapat. Itu di luar bonus bahkan. Ya. Benar-benar di luar bonus. Jadi bonus ada hal lain lah gitu. Salah satunya omset. Tapi itu benar-benar karena kalau aku hitung-hitungan selaku business owner-nya masuk masih gitu. Ya. Karena terkadang errornya sampai 10%. Ya. Kalau mereka bisa benar-benar aware terhadap itu dan mereka dapat kompensasi yang sesuai, kemungkinan bulan ini kita ngeliat karena baru mulai. Ini baru aku terapin juga, San. Oh iya. Baru aku kasih challenge. Iya. Pas kemarin ada morning meeting ya. Iya. Terus aku lihat, wah ini margin si kitchen sama bar ini wah over ya. Iya. Terus aku lihat, ya udahlah. Ada headnya masing-masing. Iya. Aku challenge mereka. Mereka bisa dapat 3 kali gaji bulan depan, Iya. November. Iya. Kalau Bisa? marginnya bisa sesuai dengan yang kita pengen. Benar. 3 kali gaji, di luar gaji pokok, di luar bonus. Aku kasih. Berarti mereka bisa 4 kali, ya terlebih. Iya. Dan buat mereka ya itu motivasi. Aku nggak tahu ya, November Iya, bisa iya. berhasil atau nggak. Aku harap Iya. berhasil lah. Iya. Karena ya balik lagi kan, Sa. Mending kita ngasih ke mereka daripada kebuang nggak jelas gitu ya. Iya benar. Nggak jelas. Karena kita nggak tahu sebenarnya apakah hilangnya hanya dimanfaatkan satu orang mungkin, Ya. ataupun hilang nggak jelas, entah terbuang ataupun SOP yang nggak jalan. Misalnya harusnya ini 10 mili, kenapa Itu. kasih 15 mili? Benar. 15 mili dikali ribuan Iya. cup yang terjual itu kan pengalinya luar biasa, sudah lumayan. Ya, Karena mungkin juga salah pricing segala macam kan Iya. kita bisa benah terus ya. Iya. Dan emang hal-hal semacam itu harus terus diimprove. Iya. Mungkin bulan ini kita sekarang targetnya gini. Bulan depan aku yakin pasti ada perbedaan. Iya. Apalagi tahun-tahun selanjutnya. Benar. Kan itu Bi, udah panjang lebar, nggak terasa udah hampir 1 jam Oh iya. kita ngobrol. Nah teman-teman kalau di luar daripada podcast, mungkin ini Bisa 5 jam pertama lagi. kali kita ngobrol tapi didokumentasikan. Oh iya, pertama kali. Kalau di luar daripada itu kita bisa berjam-jam. Udah biasanya kan 5 jam, bahkan kurang ya. Kalau Kurang lah, 5 jam. panjang pasti. Saling sharing lah gitu mengenai update di bisnis masing-masing dan di luar itu. Mungkin itu Bi yang bisa kita obrolin terakhir closing statement dari Bi. Dan kalau ada hal-hal yang mau dipromosikan
mengenai negara, sosio dan unit-unit bisnis lainnya. Boleh. Ntar San, mikir lu San. Ke sini. Mikir lu. Ya, apa? Asisten man. Iya. Dulu lah. Boleh. Kan lainnya kayak. Ya. Cepetan gitu. Sejam nggak terasa. Iya. Kalau ada quotes baru kayak apa follow datang ya. Oh, Aduh, enggak tuh apa nih moto kalau deh. oh ya. Oke oke. Oke, ngomong lagi ya kali. Oh ya. Mungkin kita sudah ngobrol kurang lebih 1 jam, nggak kerasa, Wi. Karena biasanya kalau di luar kita jauh lebih panjang daripada ini gitu. Tapi ini untuk pertama kalinya kita ngobrol tapi didokumentasikan. Mungkin nantinya kita bakal kayaknya nggak cuma sekali kita ngobrol di podcast. Kayaknya orang-orang di sekitar saya sendiri itu bakal lebih sering diundang. Apalagi Robi kan juga punya sosio ya. Yes. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita ke sosio gitu. Ngobrol-ngobrol di sosio. Walaupun orang yang sama. Mungkin terakhir, Robi silakan kalau emang closing statement dan ada hal-hal yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah. Semoga nanti podcast kali ini yang nonton ribuan ya, ratusan ribu. Wah, Boleh. harus nih. Oke. Thank you San udah bikin podcast ini ya. Menurut aku visi dari podcast ini oke banget menurut aku. Apa yang kita butuhkan sebagai yang baru ya, termasuk aku ya. Termasuk aku pun baru 1 tahun. Ini hal yang sangat membantu gitu. Kita bisa belajar. Ini balik lagi ya, kita sering ngomong gitu kan bahwa sekarang tuh eranya buat kolaborasi ya. Iya. Eranya buat kolaborasi. Jadi pas banget itu kalau kita running, wah ini aku tanpa rekan-rekan yang udah duluan ke FNB itu bakal sangat Iya. meraba gitu ya. Cuma dengan banyaknya rekan, makin banyak rekan yang udah bisa buat tukar pikiran karena it's always lonely at the top lah ya. Ya. Ya kan? Kita selalu ngerasa kesepian lah kalau kita di situ. Makanya kalau dengan next lah kita pengen ada lebih banyak komunikasi lah gitu sama pegiat di FNB Iya. buat kita sharing lah, buat kita melakukan project bareng. Aku harap juga Nagara gitu bisa jadi salah satu tempat yang oke lah. Jadi nanti Amin. sering-sering lah kita bakal bahas di sini lah sama Siap. Karase juga. Ya.